Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kegiatan ilegal yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum melalui serangkaian transaksi keuangan. Peraturan mengenai TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, institusi perbankan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghadapi TPPU. Salah satu bagian dari tanggung jawabnya, bank melakukan pemantauan terhadap profil dan transaksi nasabahnya, serta melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ketika terdapat suatu transaksi yang mencurigakan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya peredaran dana yang diperoleh dari tindak pidana dalam sistem keuangan. Selain itu, bank melakukan identifikasi nasabah dengan cermat untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan sistem keuangan dan menjaga integritasnya. PT Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dikelola oleh BUMN. Ada banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT Jiwasraya. Namun ternyata beberapa petinggi dari PT Jiwasraya ini melakukan korupsi dan pencucian uang. Total kerugian negara ini mencapai 16 triliun rupiah. Selain itu, klaim asuransi dari nasabah juga tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, PT Jiwasraya dianggap gagal bayar terhadap klaim polis dari nasabah. Beberapa pejabat dari asuransi Jiwasraya juga didakwa dengan undang-undang pencucian uang sehingga tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Selanjutnya adalah pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana tindak pencucian uang ini dalam sistem perbankan di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak didefinisikan secara jelas mengenai pengertian TPPU itu sendiri. Lalu, menurut Sultan Remi Syahndeni, pencucian uang adalah serangkaian dari kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan memang sangat rentan dipergunakan oleh pelaku TPPU sebagai media dalam melakukan pencucian uang. Para pelaku ini memanfaatkan produk penyedia jasa keuangan untuk memudahkan proses money laundering seperti menyimpan uang, transfer, dan lain sebagainya. Dalam tahapan pencucian uang ini, umumnya dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu placement, layering, dan integration. Selanjutnya, dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana khusus yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara. Sejak disahkannya dasar hukum TPPU tersebut, mulai dikenal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, yang merupakan lembaga sentral focal point yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan PBI nomor 19/10/PB 2017 tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU-PPT, bahwa Bank Indonesia turut berkomitmen melakukan upaya pengawasan terhadap pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal terhadap penyedia jasa pembayaran, lembaga selain bank, dan tentunya kegiatan penukaran valuta asing non-bank. Bank Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan integritas sistem perbankan dan memastikan keselamatan dan keamanan sistem perbankan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, bank dapat memastikan keselamatan dan keamanan nasabah dan sistem keuangannya. Pertanggungjawaban perbankan dalam menangani tindak pencucian uang terkait dengan studi kasus PT Asuransi Jiwasraya dalam keuangan dan terlibat dengan sektor perbankan. Bank terkait dengan PT Asuransi Jiwasraya melakukan sistem pengawasan internal yang efektif. Asuransi Jiwasraya dalam kebijakan dan prosedur yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan memastikan bahwa transaksi yang mencurigakan bertanggung jawab kepada otoritas yang berwenang.
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses manajemen risiko. Antara lain, yaitu ada pengurangan risiko pada 13 perusahaan investasi, lalu ada pengurangan risiko pada investor lain seperti Freddy Gunawan, dan penerapan berbagai kebijakan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian, serta menerapkan prinsip utama lainnya seperti prinsip mengenal nasabah, yaitu dengan melakukan atau pemantauan secara berkala terhadap profil dan transaksi nasabah tersebut. Lalu bank harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan manajemen risiko untuk menghindari penalti dan menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Kesimpulannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank seringkali dapat terlibat dalam kejahatan TPPU seperti yang dilakukan oleh PT Jiwasraya yang memanfaatkan bank sebagai tempat penyimpanan dana hasil dari korupsi yang digunakan untuk mengeluarkan produk GS Saving Plan dengan biaya yang sangat tinggi. Namun, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah. Hal ini berarti bahwa bank memiliki peran penting dalam mengawasi setiap transaksi pada rekening nasabah sehingga bank dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan tindak kejahatan TPPU ini kepada pihak yang berwajib. Sarannya yaitu, bagi bank seharusnya melaksanakan segala kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip utama perbankan seperti kehati-hatian dan mengenal nasabah dengan baik beserta aktivitas atau transaksi rekeningnya. Hal ini menjadi upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Bank juga harus bersikap transparan dan mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang ada, serta diperlukan suatu unit pengawasan yang berfungsi memastikan bank menerapkan prinsip-prinsipnya dengan baik. Kesimpulannya ada